Selamat datang di Pantai Nusa Kambangan, Cilacap. Sebuah surga tersembunyi yang menyimpan keindahan alam, kehidupan ekosistem yang unik, serta flora dan fauna yang menakjubkan. Untuk mencapai Pantai Nusa Kambangan, kita harus menyeberangi Selat Nusa Kambangan dengan perahu. Di sepanjang perjalanan menuju Pulau Nusa Kambangan, Anda akan disuguhi pemandangan indah perairan yang jernih. Dan jika beruntung, Anda bisa melihat burung laut yang berterbangan di atas air, seperti burung elang laut perut putih, burung kangkareng perut putih, burung bubut Jawa, burung julang emas. Ekosistem ini menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam rantai makanan yang seimbang. Flora dan fauna saling menjaga keseimbangan dalam ekosistem di pulau ini. Rantai makanan di sini dimulai dari produsen seperti alga dan tumbuhan mangrove yang memanfaatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Kemudian, ada konsumen pertama seperti kepiting pasir putih. Ada udang, ikan kecil dan kepompong yang memakan alga dan dedaunan mangrove. Selanjutnya, konsumen tingkat kedua seperti burung camar dan ikan predator. Pulau Nusa Kambangan memiliki flora yang unik, termasuk pohon mangrove seperti Rhizophyra dan Avicennia. Rhizophyra sp. adalah salah satu spesies yang merupakan bagian dari formasi hutan mangrove, tumbuhan yang secara umum di Indonesia lebih dikenal dengan nama bakau ini dapat ditemui atau kerap ditanam pada lini setelah Avicennia sp, api-api, dan Soneratia sp pidada. Di area yang cenderung berlumpur dalam zona pasang surut laut intertidal. Rhizophyra sp berperan melindungi daratan dari abrasi pengikisan, intrusi penyusupan air laut, menahan gelombang, menjadi tempat berlindung bagi beberapa jenis satwa terutama kelompok krustasea seperti ikan dan udang, menyerap karbon dan juga logam berat. Serta membantu memulihkan kondisi air yang tercemar. Di dalam hutan tropisnya, terdapat berbagai jenis pohon besar seperti kayu jati, mahoni, pohon beringin, dan pohon-pohon besar lainnya yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan penyangga ekosistem. Salah satunya yaitu Gunda ficus. Gunda ficus merupakan spesies kunci dan berperan penting untuk menjaga ekosistem di pulau ini. Kebanyakan keluarga ficus selain menjaga tata air juga merupakan sumber pakan alami untuk jenis-jenis burung, primata, serangga, dan sebagian mamalia. Selain itu, beberapa tumbuhan liar seperti pandan lat sering ditemukan di sekitar pantai yang memberikan manfaat ekologis sekaligus estetika bagi lingkungan pantai ini. Pengajar Fakultas Biologi Universitas Nasional, Ihsan Matondang mengungkapkan, pandan laut memiliki fungsi ekologi untuk menahan abrasi pantai sehingga keseimbangan alam tidak terganggu. Dalam hal fauna, hutan Nusa Kambangan adalah rumah bagi berbagai jenis satwa liar. Selain fauna yang sebelumnya sudah dijelaskan, di dalam hutan sekitarnya juga terdapat fauna seperti monyet ekor panjang, kukang, tupai, dan beragam jenis burung seperti elang laut. Semua fauna ini hidup berdampingan dan menjadi bagian penting
Rantai makanan. Rantai makanan menggambarkan alur energi dan materi dari satu organisme ke organisme lainnya dalam suatu ekosistem. Contoh rantai makanan di pantai Nusa Kambangan. Yang pertama yaitu produsen, ada fitoplankton, alga, dan mangrove. Fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan laut. Alga adalah tumbuhan laut yang tumbuh di perairan dangkal. Dan mangrove adalah pohon yang menghasilkan bahan organik melalui daun yang gugur dan menjadi detritus. Detritus adalah sisa-sisa organisme mati seperti daun, batang, kulit, bangkai hewan, dan limbah organik lainnya yang mengalami proses penguraian di lingkungan. Detritus menjadi sumber energi dan nutrisi penting bagi ekosistem. Yang kedua adalah konsumen primer, merupakan organisme herbivora yang memakan produsen. Contohnya, zooplankton yang memakan fitoplankton, ikan kecil seperti ikan teri memakan zooplankton, kepiting yang memakan alga atau detritus. Yang selanjutnya adalah konsumen sekunder, yaitu organisme karnivora atau omnivora yang memakan konsumen primer. Contohnya, ikan sedang seperti kakap atau kerapu yang memakan ikan kecil, burung laut seperti burung camar memakan ikan kecil atau udang. Selanjutnya ada konsumen tersier, merupakan organisme karnivora tingkat tinggi yang memakan konsumen sekunder. Contohnya ada hiu kecil atau pari yang memakan ikan besar, elang laut yaitu predator yang memakan ikan besar atau burung lain. Yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi nutrisi untuk ekosistem. Contohnya yaitu bakteri dan fungi yang menguraikan dahan mangrove yang gugur atau bangkai ikan menjadi nutrisi yang diserap kembali oleh produsen. Contoh rantai makanannya, pertama fitoplankton dimakan oleh zooplankton, lalu zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan kakap akan dimakan oleh pengurai. Contoh yang kedua yaitu mangrove yang akan dimakan oleh kepiting bakau. Kepiting bakau akan dimakan oleh burung pantai, lalu burung pantai akan dimakan oleh pengurai. Hubungan antar simbiosis yang ada di pantai Nusa Kambangan. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang hidup bersama. Ada 3 jenis simbiosis utama. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yang ada di pantai Nusa Kambangan adalah ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari predator, sedangkan anemon mendapat sisa makanan ikan badut. Simbiosis komensalisme yaitu simbiosis dengan satu organisme diuntungkan, lainnya tidak dirugikan. Contoh simbiosis yang ada di pantai Nusa Kambangan yaitu remora dan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh hiu untuk mendapatkan sisa makanan tanpa merugikan hiu. Simbiosis parasitisme, dengan satu organisme diuntungkan, lainnya dirugikan. Contoh simbiosis yang ada di pantai Nusa Kambangan yaitu cacing parasit dalam tubuh ikan. Cacing mendapatkan nutrisi dari ikan, tetapi merugikan kesehatan ikan. Kalian bisa belajar dengan mengakses materi dan mengerjakan latihan soalnya. Scanlah barcode-nya. Terima kasih, dan jangan lupa menjadi guru yang 1%. Bye-bye.